Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian guys? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Makasih banyak kalian udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Tetap cerita dari negara gajah putih Thailand nih guys, karena ternyata ada banyak sekali cerita-cerita unik dan mengerikan dari negara yang dikenal dengan banyaknya transgender ini guys. Nah, gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas cerita kali ini. Cerita ini belum lama terjadi, sekitar 2 tahunan yang lalu, tepatnya di bulan Januari 2020. Kepolisian Thailand menangkap seorang pria berusia 41 tahun bernama Chalowem Chon Ngabua karena kasus narkoba guys. Pada saat proses penangkapan Ngabua, ia bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar supaya hukumannya diringankan. Dengan imbalan ia akan memberikan informasi besar yang pastinya akan membuat pihak kepolisian terkejut, karena informasi yang akan Ngabua berikan bukan sekedar info mengenai narkoba, melainkan tentang sebuah pembunuhan berantai nih guys. Tanpa diduga nih guys, pihak kepolisian mengabulkan dengan syarat info yang diberikan Ngabua betul-betul informasi yang sangat penting dan juga akurat nih guys. Nah, di sini cerita dimulai nih guys. Jadi, ternyata Ngabua ini bekerja sebagai security atau petugas keamanan di sebuah rumah di Bangkai Distrik Kota Bangkok. Pemilik dari rumah tersebut adalah pria yang juga berusia 41 tahun bernama Apichai Ongwisit, putra dari seorang jutawan di Thailand guys. Ngabua mengatakan ia mendapatkan obat-obatan narkoba dari majikannya Apichai, dan secara mengejutkan ia juga menyampaikan bahwa majikannya pun sempat membunuh pacarnya sendiri yang bernama Warinton Chayachet 22 tahun, seorang janda beranak satu yang berprofesi sebagai model di Thailand guys. Warinton yang juga berprofesi sebagai pelayan bar dan wanita panggilan bertemu dengan Apichai di tempat Warinton bekerja. Dan gak berapa lama mereka berkenalan, Warinton pun akhirnya tinggal di rumahnya si Apichai ini guys. Dari beberapa info yang aku kumpulkan nih guys, di hari kejadian, Apichai dan juga pacarnya Warinton atau biasa dipanggil Kukik itu bertengkar hebat banget. Itu diakibatkan masalah sepele. Dari informasi yang Ngabua berikan bahwa majikannya tersebut memang sering banget berlaku kasar kepada pacarnya, walaupun hanya karena hal sepele guys. Ada yang menyebutkan karena wanita tersebut tidak menghabiskan makan malamnya. Ada pula yang menyebut bahwa pada hari itu Warinton itu ingin pisah dengan Apichai dan kembali kepada mantan suaminya. Karena hal tersebut, Apichai menjadi marah banget. Terjadi pertengkaran yang berakhir pada Apichai memukul Warinton dengan sebuah batang besi, mengikat tangan dan juga kaki dari Warinton dan memasukkannya ke dalam peti logam dan mengunci peti tersebut guys. Yang pada akhirnya ya guys ya, keesokan harinya mungkin karena kehabisan udara, akhirnya Warinton ini tewas di dalam peti tersebut. Setelah tewas, Apichai ini meminta bantuan Ngabua untuk menyingkirkan jasad dari Warinton dengan menguburkannya ke halaman belakang rumah dari Apichai dengan janji imbalan sejumlah uang nih guys. Di situ dalam kondisi mabuk, Apichai ini cerita nih kepada Ngabua bahwa itu bukan pertama kalinya Apichai itu membunuh seseorang guys. Sebelumnya dia juga pernah menghabisi 2 nyawa wanita dan membuangnya di kolam belakang rumahnya guys. Agar Ngabua itu percaya, dia memerintahkan Ngabua untuk menyelam ke dasar kolam tersebut untuk mencari sisa-sisa dari jasad wanita yang Apichai bunuh dan menjanjikan uang sebesar 5.000 baht atau sekitar 2 juta rupiah guys. Nah, karena terlanjur tergiur dengan janji Apichai, Ngabua pun menyelam ke dasar sungai dan bener aja nih guys, Ngabua itu menemukan sisa-sisa dari tulang belulang jasad seseorang dan membawanya ke hadapan Apichai guys. Namun ternyata saat itu Apichai itu menolak memberikan uang yang sudah ia janjikan karena kesal banget guys. Ngabua mendesak majikannya untuk membayar uang 5.000 baht yang sudah Apichai janjikan. Karena desakan Ngabua tersebut membuat Apichai ini bertambah kesal dan marah. Akhirnya Apichai ini mengambil senjata api dan menodongkannya ke arah Ngabua. Beruntungnya nih guys ya, Ngabua ini bisa menghindar dari tembakan Apichai dan berhasil kabur dari rumah tersebut nih guys.
Pihak kepolisian yang mendapat informasi dari Ngabua tidak serta-merta percaya nih guys, namun tetap dilakukan penyelidikan karena ternyata Apicai ini memang memiliki catatan kriminal dan bolak-balik masuk penjara karena beberapa kasus, mulai dari kasus narkoba, kekerasan pada wanita, dan penculikan gadis di bawah umur yang terjadi pada tahun 2012 guys. Dan di tahun itu dia sempat mendekam di penjara selama 5 tahun nih guys. Selain itu guys, yang lebih mengejutkan lagi bahwa ternyata ayah dari Apicai ini dulunya adalah seorang pembunuh. Jadi ayahnya yang seorang jutawan yang dikenal bernama Ong Visit merupakan pemilik dari Ong Visit Market yang berjaya pada masanya, namun harus gulung tikar dikarenakan Ong Visit membunuh dan memutilasi seorang gadis berusia 15 tahun nih guys. Alasan dari pembunuhannya itu sepele banget, jadi hanya karena anak perempuan 15 tahun itu sering ketokin kaca akuarium milik Ong Visit nih guys. Jadi kayak dia ngerasa kesal dan marah, akhirnya wanita atau gadis tersebut dibunuh dan dimutilasi guys. Nasib dari Bapak Ong Visit ini lebih kejam lagi ya guys ya, karena usai persidangannya ada penembak misterius yang secara tidak diduga menembak dari jarak jauh yang mengakibatkan Ong Visit ini menghembuskan nafas terakhirnya guys. Jadi ini karmanya itu langsung ya guys ya, pada saat selesai persidangan tiba-tiba ada yang menembak dia dan Bapak Ong Visit ini langsung tewas seketika guys. Usai kejadian tersebut, ibu dan adik perempuan dari Apicai itu pindah meninggalkan Apicai di Thailand sendirian bersama dengan sisa kekayaan milik ayahnya. Dan berdasarkan informasi dari Ngabua dan background keluarga Apicai, pihak kepolisian pun segera mendatangi kediaman Apicai untuk melakukan penggeledahan. Dan target utama dari pihak kepolisian adalah halaman dan juga kolam bagian belakang guys. Dan setelah dilakukan penggeledahan, terbukti nih guys, apa yang disampaikan Ngabua bukanlah omong kosong. Jadi ditemukan sisa-sisa dari jasad Warinton alias Kukik yang diakui Ngabua sebagai pacar dari Apicai. Setelah penemuan jasad dari Warinton atau Kukik tadi, polisi kembali melakukan pencarian terhadap 2 jasad lain yang sebelumnya sempat diinformasikan oleh Ngabua kepada polisi. Dan surprise-nya nih guys ya, plot twist banget ya guys ya. Jadi pihak kepolisian itu bukan cuma menemukan 2 jasad, tapi mereka menemukan ada ratusan tulang belulang manusia. Tepatnya itu ada sekitar 289 tulang belulang. Dari situlah ya guys ya baru diketahui bahwa Apicai itu adalah seorang pembunuh berantai guys. Diperkirakan tulang belulang tersebut sudah ada sekitar 1-2 tahun yang lalu. Akan tetapi ya guys ya, sangat disayangkan sekali kepolisian hanya bisa menuntut Apicai atas pembunuhan Warinton atau Kukik aja, dikarenakan tulang belulang lainnya yang ditemukan sudah tidak bisa lagi terdeteksi guys. Ditemukannya tulang belulang ini kembali mengingatkan kepolisian akan banyaknya laporan kehilangan perempuan yang kesemuanya hampir pernah berhubungan atau berinteraksi dengan Apicai guys. Dari kesaksian beberapa tetangga diketahui Apicai memang kerap berlaku kasar kepada perempuan yang datang ke sana, dan biasanya perempuan-perempuan tersebut keluar dalam kondisi lebam dan babak belur nih guys. Keputusan akhir persidangan Apicai dijatuhi hukuman seumur hidup serta membayar denda sebesar 2,9 juta baht atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Untuk Ngabua nih guys, dia benar mendapatkan keringanan hukuman atas jasanya memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan hanya dihukum beberapa bulan dan kemudian bebas nih guys. Nah itu tadi guys cerita tentang Crazy Rich Thailand yang betul-betul di luar dugaan ya kelakuannya. Dan cerita ini tuh benar-benar plot twist banget. Kenapa? Karena awalnya pihak kepolisian hanya mencari 3 jasad aja, tapi justru menemukan ratusan tulang belulang nih guys. Nah gimana nih guys, menurut pendapat kalian, adilkah hanya Apicai aja yang dihukum seumur hidup sedangkan Ngabua hanya beberapa bulan aja, atau Ngabua juga seharusnya dihukum berat nih guys? Tulis komen kalian di kolom komentar, aku pengen tahu komentar kalian. Makasih banyak kalian udah nonton video aku ini guys. Jangan lupa supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat membawakan cerita kepada kalian. Bantu untuk klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video-video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku. Makasih banyak nih guys sudah mampir di channel aku, dan makasih udah nonton video ini. Assalamualaikum, dadah.